takut dan ragu untuk berobat ke klinik negara. Kami siap membantu Anda dengan rasa aman dan nyaman. Masyarakat kita kini sedang mewacanakan relaksasi setelah PSBB yang ketat. Apakah dengan demikian kita sudah bisa menyelenggarakan ibadah di gereja? Saya mengajak saudara untuk hati-hati. Selama kurva epidemiologi masih fluktuatif dan penyebaran COVID-19 belum terkendali, saya mengajak kita semua untuk bersabar, terutama di daerah yang masuk zona merah. Saya mengimbau gereja untuk tidak begitu saja segera memulai ibadah bersama tanpa persiapan memadai, terutama menyangkut disiplin kita mematuhi protokol kesehatan. Yang saya maksud dengan protokol kesehatan itu, yang pertama, sebaiknya jumlah umat yang hadir tidak melebihi 40% dari kapasitas gereja agar posisi jarak aman dapat terjaga. Kedua, durasi ibadah sebaiknya dipersingkat. Para pakar mengatakan makin lama berada dalam kebersamaan, risiko transmisi virus akan makin besar kemungkinannya. Ketiga, sebaiknya dilakukan proses disinfeksi setiap kali gereja dibuka. Keempat, setiap umat yang hadir diwajibkan menggunakan masker. Dan kelima, sebaiknya setiap gereja menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan fasilitas untuk mencuci tangan. Kini saatnya kita untuk lebih mengembangkan habitus baru yang lebih meningkatkan daya tahan tubuh dan kekebalan tubuh kita melalui pola hidup bersih dan sehat, mengasup gizi seimbang, serta olahraga dan berjemur sinar matahari secukupnya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa umat yang hadir di gereja benar-benar bebas dari virus ini, karena ada juga orang tanpa gejala. Olehnya, mari menjalani kehidupan ini secara lebih sehat, tetapi juga melakoni kehidupan ini secara lebih substansial. Saatnya kita menanggalkan segala bentuk aksesoris dan formalitas yang selama ini ternyata telah begitu dalam mencekoki kita, padahal tak sepenuhnya bermakna dalam penghayatan kehidupan kita. Saudara-saudara, pandemi COVID ini mengajar kita untuk hidup lebih sederhana, lebih substansial, demi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati saudara. Beribadah itu adalah soal memelihara kehidupan. Artinya, jangan sampai justru karena kita beribadah, kita mengancam kehidupan. Jadi memang semua harus dipersiapkan dengan matang. Lihat grafiknya dulu. Di kota kita, kelurahan, kecamatan kita masing-masing. Pastikan sudah 14 hari tidak ada kasus positif COVID di tempat kita. Lihat daerah gereja. Zona merah, jangan. Kalau zona lain, tapi belum hijau, hati-hati ya. Lihat zona tempat tinggal anggota jemaat dan simpatisan. Kalau mayoritas 70-80% masih zona merah, ya jangan. Perhatikan juga aturan-aturan setempat. Jika kita harus mengurus surat izin atau rekomendasi dari gugus COVID atau dari pihak-pihak lain, jangan lupa urus ya. Majelis jemaat perlu mengatur agar kehadiran umat tidak melebihi 40% kapasitas gedung gereja. MJ perlu mengetahui posisi duduk setiap pengunjung ibadah supaya nanti kalau perlu dilakukan tracing, hal itu bisa dilakukan.
Saudara-saudara, gedung gereja juga harus diperhatikan dan dipersiapkan. Lihat sirkulasi udara di gedung gereja saudara masing-masing. Nah, usahakan selama kebaktian berlangsung, pastikan sirkulasi udara dapat mengalir dengan baik. Caranya, buka lebar-lebar jendela gedung gereja dan ingat, usahakan jangan menyalakan pendingin udara atau AC. Jarak antara umat 1,5 meter. Jangan lupa sediakan termometer tembak. Sip. Sediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan di berbagai titik. Gedung gereja harus didisinfektan sebelum dan sesudah kebaktian. Ya ampun, ribet bener ini. Susah banget sih mau kebaktian di gedung gereja. Bukan susah dong, ini soal menghidupi. Bahwa ibadah itu memelihara kehidupan, bukan mengancam kehidupan. Jadi, jangan terburu-buru ya. Hanya karena melihat gereja sekitar kita sudah mulai ibadah offline di gedung gereja. Mari kita persiapkan bersama dengan matang. Karena sekali lagi, ibadah itu soal memelihara kehidupan. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mengawali ibadah online Minggu 2 Agustus 2020 ini, kami mohon perhatian untuk informasi berikut ini. Persidangan Majelis Jemaat GKI Pamulang Minggu 19 Juli 2020 memutuskan kembali untuk memperpanjang kebaktian Minggu dengan cara daring atau online di rumah masing-masing hingga tanggal 30 Agustus 2020. Mari kita terus memperhatikan, berdoa, mohon Tuhan menuntun kita untuk menyiapkan segala sesuatunya guna pembukaan kembali rumah ibadah GKI Pamulang. Dalam kebaktian ini, Pendeta Trieni Sulistiani akan melayangkan firman Tuhan dengan tema, Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu, Saudara, bangkit berdiri dengan memuji Tuhan dengan lagu PKJ 4, Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman
bernyanyilah terus. Jemaat sekalian, kita mulai ibadah kita pagi hari ini dengan bersama-sama mengimani bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta dengan saudara. Silakan duduk. Jemaat dan simpatisan dimanapun saudara sekalian berada, sebagai manusia yang berdosa, kita menyadari betapa kita sering kali melupakan kehadiran Tuhan. Tanpa kita sadari, jiwa ini haus dan sangat rindu akan kedamaian. Tuhan adalah pengasih dan panjang sabar. Ia tidak henti mengundang kita untuk terus kembali kepada persekutuan dengan Dia, agar kita boleh menerima berkat yang Ia sediakan bagi kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjawab panggilan Tuhan dengan sebuah kesediaan untuk senantiasa mau mengarahkan hati kita, hidup kita kepadanya. Maka Yesus, Sang Roti hidup, akan memelihara tubuh dan jiwa kita, serta memampukan kita untuk senantiasa menjadi berkat bagi sesama dan semesta. Ku ingin menyerahkan. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada Tuhanku. Ku bunuh keinginan dan hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. Di waktu kesusahan tak usah ku gentar, diberinya perlindungan, hatiku pun segar. Darahnya dicurahkan, nyawanya pun diberi, teruraslah jiwaku, hidupku berseri. Jemaat dan simpatisan, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita bersama-sama melanjutkan ibadah kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh menyesal dan malu karena begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu. Selama ini kami tidak sepenuhnya mengarahkan hidup kami kepada Tuhan, sehingga begitu banyak pelanggaran yang kami lakukan, sehingga begitu sering kami tersesat dari jalan-Mu. Kami tidak lagi fokus kepada Tuhan, kepada panggilan kami, tapi kami fokus pada diri kami sendiri, fokus pada uang, pada kedudukan,
pada kepentingan-kepentingan kelompok kami sendiri. Ampuni kami, karena ketika kami tidak lagi terpusat kepada Tuhan, kami lalu seringkali mengabaikan panggilan kami untuk menjadi alat yang menyaksikan cinta kasih Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kiranya ketika saat ini kami boleh mendapatkan pengampunan-Mu, kami boleh mengalami pembaharuan di dalam Tuhan dan dimampukan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, untuk hidup terarah hanya kepada Tuhan, sehingga betapapun badai begitu keras menghantam hidup kami, tidak membuat kami goyah, tapi kami tetap berpegang kepada Tuhan dan terarah pada apa yang Tuhan ingin agar kami nyatakan dalam hidup setiap kami, melakukan panggilan Tuhan untuk senantiasa menyatakan cinta kasih Tuhan di tengah kehidupan kami bersama. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk tuntunan dan pimpinan Tuhan dalam hidup kami ke depan. Terima kasih kami boleh terus diberi semangat untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami mau untuk berserah diri, bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan boleh berikan. Amin. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari saudara sekalian, kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai dengan 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Maka kami pun berdamai dengan sesama kami. Tuhan, Kau gembala kami. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus,
Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa sebelum firman Tuhan kita baca dan kita gumuli bersama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyatukan hati untuk bersama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh mengubahkan hati kami yang keras untuk boleh dilembutkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami dimampukan untuk dapat mencerna, memahami firman-Mu dan melakukannya di dalam hidup setiap kami. Kami mohon pertolongan-Mu senantiasa, terlebih hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Di tengah segala keterbatasan dan kekurangannya, Tuhan kiranya melengkapi dan menyempurnakan, sehingga apa yang disampaikan dapat dipahami, dimengerti dan dilakukan oleh umat-Mu. Siapapun yang mendengarkannya, boleh disentuh oleh firman Tuhan dan mereka boleh diubahkannya. Terima kasih Tuhan, kami sepenuhnya berserah diri dalam tangan kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus, amin. Mazmur pasal 145 ayat 8 dan 9 dilanjutkan ayat 14 sampai dengan 21. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jemaat dan simpatisan GKI Pamulang, dimanapun saudara sekalian berada. Dulu ketika ibadah kita masih seperti biasanya, itu kalau kita sudah tiba di penghujung ibadah,
itu paling menyenangkan. Jadi sampai di ordo pengutusan itu rasanya plong gitu ya. Wah, ini tandanya ibadah sudah hampir selesai. Sekarang mungkin sedikit berbeda karena ibadah kita lakukan di rumah. Nah, ada apa di dalam formulasi pengutusan kita? Saya ingin membacakan selengkapnya. Pelayan firman menyampaikan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lalu umat menjawab, kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Nah, ini setiap hari Minggu kita ucapkan. Kita menjawab juga dengan lantang. Mungkin saking gembiranya juga begitu ya, karena ibadah sudah hampir selesai. Ya. Tetapi apakah saudara dan saya sungguh-sungguh memahami makna pernyataan di dalam pengutusan ini? Ya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lalu kita menjawab, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Dalam keseharian kita, adakah saudara dan saya sungguh-sungguh mengarahkan hati kita kepada Tuhan? Apakah saudara dan saya sungguh-sungguh mengerti makna dari pernyataan ini? Dan perlu saudara sekalian fahami bahwa kalimat-kalimat dialog tersebut sesungguhnya sudah ada sejak zaman gereja mula-mula. Santo Cyprianus tahun 258 pernah menjelaskan kepada umat di Afrika Utara bahwa dialog ini ditujukan supaya apa? Supaya setiap orang yang mendengarnya dan menjawabnya betul-betul punya tekad, punya komitmen ya, untuk mengarahkan hati dan pikirannya hanya kepada Tuhan di dalam kehidupannya dan bukan kepada yang lain. Dan Santo Cyrilius dari Yerusalem juga ini tahun 386 dia pernah menegaskan bahwa ketika kita diingatkan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, itu berarti kita diminta untuk sungguh-sungguh mengarahkan seluruh jiwa dan raga kita hanya kepada Tuhan. Apakah selama ini ketika saudara dan saya seusai ibadah lalu menjawab kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan, lalu sungguh-sungguh kita terarah kepada Tuhan? Ini pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Beberapa kali misalnya saya menceritakan kisah nyata gitu ya. Jemaat yang baru selesai beribadah, baru saja selesai mengatakan kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Begitu keluar lalu mobilnya mungkin kesenggol sedikit atret atau nyenggol mobil yang lain gitu. Mobil yang kesenggol bisa marah luar biasa, mungkin sekalipun tidak sampai terluka gitu. Ada suaranya saja sudah cukup membuat orang emosi dan marah. Dan beberapa kali itu terjadi di halaman parkir kita. Belum lagi di dalam keseharian, dalam rutinitas pekerjaan kita. Betulkah saudara dan saya sungguh-sungguh jiwa dan raga kita terarah kepada Tuhan? Dan pertanyaan yang lain lagi adalah mengapa kita harus terarah kepada Tuhan? Dan bagaimana saudara dan saya sungguh-sungguh dapat mengarahkan diri kita kepada Tuhan? Kalau saudara dan saya bersama-sama kita memperhatikan di dalam pembacaan leksionari kita ya seperti biasanya sebetulnya ada 4 bacaan. Tetapi kita hanya membaca satu bagian dari Mazmur saja. Tetapi sebetulnya ada bacaan yang lain dari Roma,
dari Yesaya, tetapi juga dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Menyampaikan tentang apa di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan 21. Pembacaan Injil ini sebetulnya mirip atau peristiwanya mirip-mirip dengan bahan PA kita di bulan Juli. Tentang Tuhan Yesus memberikan makanan atau membagikan makanan kepada 4.000 orang. Tetapi pembacaan kita, Tuhan Yesus membagikan makanan, ya, pembacaan leksionari kita hari ini, itu Yesus membagikan makanan kepada 5.000 orang. Perhatikan saudara-saudara dalam Matius pasal 14 ayat 16 dan 18. Di sana dikatakan ada statement dari Yesus yang mengatakan begini. Kamu harus memberi mereka makan. Lalu ada kata-kata, bawalah kemari kepadaku. Pada waktu itu saudara-saudara, Yesus diperhadapkan dengan masalah, dengan kesulitan, dengan pergumulan. Apa itu pergumulannya? Ada 5.000 orang laki-laki di luar perempuan dan anak-anak yang dilihat oleh Yesus saat itu. Mereka membutuhkan makanan. Itu yang pertama. Masalah yang lain apa? Masalah yang lain adalah tempat itu sepi. Lalu masalah yang lain lagi adalah hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Diperhadapkan dengan kesulitan yang seperti ini, saudara-saudara, apa yang paling mudah yang kita bisa lakukan? Yang paling mudah untuk kita lakukan kalau kita ada di dalam posisi Yesus atau dalam posisi murid-murid ketika itu adalah biarin aja, suruh aja mereka pulang, cuekin aja kalau mereka lapar, cari makan masing-masing. Keadaan mereka ketika itu kan tidak seperti kita. Di sepanjang jalan kita bisa menemukan rumah makan. Dari yang harus dimasak dulu sampai yang instan, yang tinggal dikunyah. Atau makanan-makanan fast food. Situasinya berbeda. Tapi sekali lagi kalau kita mau mencari jalan yang mudah adalah gak usah pedulikan, cuekin aja, biarkan saja, suruh saja mereka pulang. Ngapain kita repot-repot? Menghadapi kesulitan yang dialami oleh sesama kita saat ini. Ketiadaan pekerjaan, sulit untuk makan sehari-hari, apalagi untuk membiayai sekolah, apalagi untuk membayar paket data, untuk anak-anak sekolah, untuk kita bisa menjalankan ritual kita. Biarkan saja, itu yang paling mudah. Yang penting kita aman. Orang lain sulit, biarkan saja. Menghadapi masalah yang dihadapi oleh gereja, menghadapi masalah yang dihadapi oleh LPM Lentera, misalnya terkait dengan kebutuhan APD. Gereja dengan situasi dan kondisi di mana ibadah harus dijalankan secara online. Ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak tetapi sulit untuk dilakukan karena keterbatasan persembahan, dan itu juga terjadi karena jemaat pun dalam kondisi yang sulit. Lalu apa yang kita bisa lakukan? Yang gampang ya biarin aja. Biarin gereja, majelis jemaat, pendeta dan penatua mikirin sendiri. Wong saya saja susah. Biarin
pengurus lentera yang mikirin soal APD untuk volunteer, untuk dokter, untuk perawat, untuk karyawan. Wong saya saja susah. Dan menghadapi masalah keuangan, baik ya, di dalam keluarga kita ataupun di dalam gereja sendiri. Jalan yang paling mudah itu apa? Cut aja sana sini ya, itu yang paling mudah. Tapi kita tidak perlu memikirkan, lalu merasa tidak perlu untuk memikirkan kalau itu adalah hal yang baik, yang positif, maka kita harus mengupayakan dengan sekuat tenaga pikiran kita untuk menolong. Enggak ada pikiran itu. Yang ada udah cut aja, sudah semua beres. Kita seringkali mencari jalan mudah seperti itu. Seandainya saudara dan saya yang ada dalam posisi Yesus berhadapan dengan ribuan orang yang membutuhkan makanan, mungkin kita akan mengatakan begitu, pulang aja. Tetapi sungguh luar biasa karena Yesus tidak seperti itu. Dikatakan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan karena itu Yesus mengatakan kamu harus memberi mereka makanan. Apa yang ada padamu, Tuhan gak minta apa yang tidak ada. Apa yang ada padamu, yang kamu bisa lakukan, bisa upayakan untuk orang banyak ini. Yesus tidak memilih untuk berpangku tangan. Dia tidak bisa memilih untuk cuek, menutup mata terhadap kesulitan dan pergumulan yang dihadapi oleh orang banyak ketika itu. Dan sejalan dengan apa yang disampaikan di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan 21. Mazmur pasal 145 ayat 8, 9, 14 sampai dengan 21. Menyampaikan betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kepedulian. Tuhan yang tidak bisa menutup mata terhadap kesulitan dan pergumulan yang dihadapi oleh saudara dan saya, oleh setiap umat manusia. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu baik kepada semua orang. Tuhan itu adalah sosok yang selalu mau menopang orang yang terjatuh. Menjadi penegak bagi mereka yang tertunduk karena masalah berat yang dihadapinya. Dia selalu membuka tangannya untuk mengenyangkan semua yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, penuh kasih dalam perbuatannya. Tuhan itu selalu mau menjadi sosok yang berada dekat dengan saudara dan saya di tengah menjalani kehidupan ini. Begitu luar biasa Tuhan kita. Jadi kalau ditanya kenapa kita harus mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu begitu baik kepada saudara dan saya. Penuh dengan kasih sayang, penuh dengan belas kasih, dan selalu ada berpihak kepada kita. Tuhan selalu mengulurkan tangannya bagi saudara dan saya. Dan ini terbukti bagaimana Tuhan memelihara hidup saudara dan saya dengan caranya hingga hari ini. 4 bulan sudah kita lewati. Memang tidak menyenangkan. Tetapi saudara dan saya dimampukan untuk bisa sampai di titik ini. Bukankah itu karena kebaikan dan cinta kasih Tuhan?
Kepada sosok yang seperti inilah saudara dan saya diajak untuk mengarahkan hati kita kepadanya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tetap kuat dan tegar dalam menjalani hidup ini. Supaya saudara dan saya tetap memiliki pengharapan itu. Dan tidak kehilangan pengharapan. Kesulitan, pergumulan, pandemi COVID-19 ini tidak pernah boleh merampas pengharapan kita kepada Tuhan. Dan bahkan mengarahkan hati kita kepada Tuhan bukan hanya supaya kita tetap percaya, tetap semangat dan tetap memiliki pengharapan. Tetapi sekaligus juga ketika saudara dan saya mengarahkan diri kepada Tuhan, akan membuat saudara dan saya boleh terus diisi, diinspirasi oleh Tuhan yang penuh dengan belas kasih, Tuhan yang penyayang, yang panjang sabar, Tuhan yang selalu mengulurkan tangannya bagi kita. Itu akan menginspirasi saudara dan saya, di mana dalam hidup dan keseharian kita pun juga akan tetap menyatakan, menunjukkan cinta dan kepedulian kita kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudara, sekarang pada menjawab pertanyaan yang selanjutnya. Bukan hanya mengapa kepada Tuhan, tetapi bagaimana caranya. Ini menjadi penting. Kenapa? Karena kecenderungan kita adalah kesulitan, penderitaan yang kita hadapi dalam hidup sering membuat kita kehilangan percaya pada sosok seperti yang diungkapkan oleh pemazmur. Membuat kita kehilangan percaya, benar gak sih Tuhan itu penyayang? Benar gak Tuhan itu mau menopang kita? Nyatanya saya sampai hari ini masih terus ada di dalam kesulitan. Saudara-saudara mungkin pernah menonton sebuah film Count of Monte Cristo. Bagaimana seorang muda bernama Dante yang begitu baik dengan sahabatnya. Dia menunjukkan kepedulian dan selalu mau memprioritaskan sahabatnya. Ternyata dia dihianati oleh sahabatnya sendiri. Karena apa? Karena sahabatnya menginginkan perempuan yang selama ini mencintai Dante, yaitu Mercedes. Fitnahannya ini saudara-saudara membuat Dante akhirnya harus dijebloskan di penjara yang paling mengerikan ketika itu. Château d'If. Puluhan tahun dia dipenjarakan di tempat itu. Di tempat dia dikurung, dia tidak bisa keluar masuk dari ruangannya. Hanya pada jam-jam tertentu dia diberikan makanan. Dan di hari ulang tahunnya dia bisa mengingat ulang tahunnya, karena setiap kali ulang tahunnya itu dia harus dicambuk di punggungnya. Semula di tembok tempat dia di penjara ada tulisan, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Dia mengamini itu ketika awal-awal dia dipenjarakan. Dia sakit hati dengan sahabatnya dan dengan orang-orang yang terlibat hingga dia dijebloskan dalam penjara itu. Hingga suatu ketika dia mendengarkan ada suara seperti batu yang diketuk-ketuk dengan suara yang kecil saja. Dan itu pada jam-jam tertentu suara itu dia dengar sampai akhirnya jebol, dan yang muncul, lubangnya hanya kecil saja, muncullah seorang yang sudah tua sekali,
Dan itu sangat mengejutkan dia di ruangan dia dipenjarakan yang ruangannya begitu sempit. Barangkali sekitar 1,5 meter kali 1,5 meter. Atau 2 meter kali 2 meter begitu ya. Dan setelah berkenalan ternyata dia adalah seorang pastor yang juga dijebloskan di situ. Karena dia tidak mau membocorkan rahasia di mana harta dari Napoleon itu disembunyikan. Sehingga dia dijebloskan di situ. Dan dia sudah jauh lebih lama dari Dante dijebloskan di penjara itu. Puluhan tahun, ya, dia menghitung kalau setahun tuh dia bisa apa? Kalau orang Jawa bilang itu ndodos. Ya, saya nggak tahu kalau bahasa Indonesianya apa itu ya, temboknya di korek-korek gitu ya, pakai hanya dengan alat yang sederhana gitu. Karena dia nggak punya apa-apa. Jadi dia bertahun-tahun hanya untuk membobol tembok yang kira-kira nggak sampai 1 meter tebalnya. Dan dia sebetulnya salah arah masuk ke situ. Lalu disitulah kemudian dia diingatkan oleh si pastor ini untuk tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Sekalipun setiap hari hanya sekian senti dia bisa mengorek, bisa ndodosin tembok itu gitu ya. Tetapi pada waktunya tembok ini bisa dijebol gitu, dan sekalipun dia salah jalan juga, tapi akhirnya itu menjadi berkat karena kemudian pastor ini juga pandai bermain pedang, dan itu waktu-waktu yang ada di luar waktu penjaga memberikan makanan untuk mereka belajar banyak hal. Dan pada akhirnya singkat kata memang dia bisa bebas melarikan diri. Dan dia akhirnya menyadari bahwa betul Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya. Tapi yang saya mau katakan dari kisah film ini adalah bagaimana kita seringkali kehilangan arah, kehilangan pengharapan ketika dia mengalami saat-saat yang sulit dan gelap dalam hidupnya. Nasihat dari si pastor itu tidak keliru. Karena Dante akhirnya bisa bebas dan akhirnya bisa berkumpul dengan Mercedes, dan bahkan ternyata dia juga punya anak dari hubungannya dengan Mercedes. Mengarahkan hati kepada Tuhan berarti fokus kepada Tuhan, bukan fokus pada masalah, bukan fokus pada kesulitan-kesulitan yang ada. Kalau saudara punya pengalaman naik sebuah kapal, apalagi kalau kapal itu kecil, lalu kemudian ada ombak yang besar, lalu apa yang saudara lakukan? Kadangkala kita lalu fokusnya bukan pada tujuan. Kita akan menuju kemana sih naik kapal ini. Tapi kita hanya sibuk untuk memikirkan ombak yang begitu besar dan dahsyat yang menghantam kapal ini. Bukankah itu yang seringkali terjadi? Kita melupakan bahwa kita sedang menuju ke satu tempat, satu pelabuhan di mana di sana kita bisa akan mendapatkan ketenangan. Nah saudara-saudara, kalau ditanya bagaimana caranya supaya kita bisa terarah kepada Tuhan, kita bukan hanya perlu untuk selalu mengingat seperti yang disampaikan oleh Mazmur 145. Kita harus selalu mengingat kebaikan Tuhan. Kita jangan fokus pada masalahnya, pada penderitaannya, pada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tapi fokuslah kepada Tuhan yang begitu baik, yang setiap saat hadir di dalam setiap helaan nafas kita, yang selalu memberi diri untuk menopang dan mengangkat kita, yang mengulurkan tangannya bagi saudara dan saya untuk memberi kita apa yang kita butuhkan. Dan untuk itu dibutuhkan tekad
dan komitmen. Tetapi sekaligus juga kesediaan untuk berkorban. Kenapa tekad dan komitmen? Tekad dan komitmen untuk selalu mengingat hal-hal baik yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Dan bukan tidak mungkin itu juga akan menjadi sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita ke depan dengan caranya yang ajaib. Tekad yang kuat bahwa Tuhan kita adalah segala-galanya. Bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber kehidupan dan pengharapan kita. Tanpa itu saudara dan saya tidak akan sanggup. Tanpa itu saudara dan saya tidak akan kuat untuk melaluinya, untuk melewatinya. Lalu tadi saya katakan dibutuhkan kesediaan untuk berkorban. Kenapa demikian? Di awal tadi saya katakan, ketika saudara dan saya mengarahkan kepada Tuhan yang demikian, maka itu akan membuat kita bersemangat, punya tekad, punya pengharapan gitu ya. Tetapi sekaligus juga akan membangun sebuah inspirasi di dalam diri kita untuk meniru seperti yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Berarti saudara dan saya dipanggil juga untuk berbuat sesuatu kepada orang-orang yang kita jumpai dalam hidup dan keseharian kita. Karena saudara dan saya bukan hanya dipanggil untuk menerima kebaikan Tuhan. Tapi saudara dan saya juga dipanggil untuk membagikan kebaikan Tuhan kepada setiap orang yang kita jumpai. Dan untuk membagikan kebaikan Tuhan, ya, dibutuhkan pengorbanan. Mengarahkan hati kepada Tuhan itu bukan semata hanya saudara dan saya diajak untuk menerima cinta Tuhan. Tapi juga membagikan cinta dan kebaikan Tuhan kepada setiap orang yang kita jumpai. Itu menjadi bukti bahwa saudara dan saya mau untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadi kalau dalam setiap pengutusan saudara dan saya diajak untuk bersama-sama menyatakan kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Ingatlah bahwa saudara dan saya seusai ibadah ini dipanggil untuk menyatakan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita, bagi saudara dan saya untuk kita bagikan kepada orang lain. Kalau saudara dan saya mengamini cinta dan kebaikan Tuhan, maka lakukanlah itu dalam hidup dan keseharian saudara dan saya. Apa yang kita lakukan tidak selalu menghasilkan sesuatu yang menyenangkan. Tetapi apapun itu, bagaimanapun respon orang-orang di sekitar kita ketika kita mau menyatakan kebaikan kita, jangan pernah membuat kita berhenti untuk menyatakan cinta dan kebaikan Tuhan. Tetaplah menjadi terang, tetaplah menjadi seperti yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saudara dan saya. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama mengucapkan, ya, baik saudara dimanapun saudara berada sekarang ini, kita akan mengakhiri renungan kita dengan bersama menjawab, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan, begitu ya. Saya akan mengatakan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Silahkan saudara-saudara menjawab bersama-sama di rumah. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Ya dan amin. Kiranya ini sungguh-sungguh saudara dan saya lakukan dalam hidup kita bersama. Tuhan memberkati. Saat hening untuk kita. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami menyatukan hati, berdoa, bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami, bahwa kami mau mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Kiranya kami sungguh-sungguh bukan hanya menyatakan dengan mulut kami, tapi hidup kami boleh menjadi hidup yang sungguh-sungguh mengarahkan diri kami kepada Tuhan, dan bukan pada kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, tetapi sungguh-sungguh kepentingan masyarakat yang lebih luas. Kiranya Tuhan terus meneguhkan dan menguatkan kami dalam menjalankan panggilan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat maupun simpatisan yang saat ini dalam keadaan sakit, terbaring dalam pengobatannya. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan dan penghiburan dan bahkan kesembuhan kepada mereka. Memberikan kepada mereka sekalian semangat untuk menjalani proses pengobatan yang harus mereka jalani. Kiranya tangan kasih Tuhan terus merengkuh mereka, dan juga keluarganya Tuhan berikan hikmat dan kesabaran untuk boleh merawat mereka yang sakit, sehingga mereka yang sakit boleh terus merasakan cinta kasih Tuhan, bahkan mengalami kesembuhan. Kami berdoa untuk jemaat dan simpatisan yang saat ini dalam pergumulan karena berbagai masalah yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan Engkau menolong, memberikan mereka kesadaran akan betapa baiknya Tuhan dan cinta kasih Tuhan, sehingga mereka tidak larut dalam kesedihan karena masalah-masalah yang dihadapi, tapi mereka boleh dengan tegak berdiri, tetap berpegang pada Tuhan dan mempercayakan semua pergumulan mereka kepada Tuhan. Kami berdoa untuk majelis jemaat, untuk seluruh karyawan GKI Pamulang. Di dalam segala tugas dan tanggung jawabnya, mampukan mereka untuk bisa melakukan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing dengan baik dan penuh dengan cinta kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan para pemimpin kami, baik presiden maupun jajaran yang ada di bawahnya. Berkati mereka senantiasa, mampukan mereka untuk boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kondisi yang ada saat ini sungguh sangat bisa membuat kami kehilangan semangat dalam menjalankan tugas dan panggilan kami. Tapi kiranya kasih sayang Tuhan boleh terus merengkuh para pemimpin kami, sehingga mereka menyadari betapa rakyatnya sangat membutuhkan kepemimpinan mereka untuk dijalankan dengan baik. Karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Biarlah berkat dan anugerah Tuhan melingkupi mereka sekalian. Dan akhirnya Tuhan, kami mau untuk menutup doa syafaat kami dengan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita diambil dari Mazmur pasal yang ke-50, ayatnya yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita akan menyanyikan PKJ 146 bahwa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk berkat-berkat yang telah kami terima di dalam hidup dan kehidupan kami. Dan di saat ini ya Tuhan, kami telah mempersembahkan sebagian dari berkat-Mu itu. Biarlah Engkau mau sucikan ya Tuhan, supaya persembahan kami ini layak di hadapan-Mu. Dan biarlah persembahan kami ini boleh berguna bagi pelayanan di GKI Pamulang ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga mau berkati orang-orang yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Kami mempersembahkan ya Tuhan, doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesah, aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, temanku terdekat. Padanya aku berserah sekarang dan tetap. Hidupku indah mulia, bersamanya bahagia. Hidup kekal karena kenal sobatku. Jemaat dan simpatisan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan.
kasih Tuhan.